Assalamualaikum. Hai semua. Di video ini aku bakal ngebahas komoditas unggulan yang ada di Madura, yaitu komoditas garam. Garam adalah bagian dari tak terpisahkan dari kehidupan kita. Tiada hari di meja makan tanpa garam. Negara kita memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan 95.000 km, dan diantaranya sekitar 34.000 sampai 40.000-nya merupakan lahan potensial untuk pertanian garam. Berawal dari pertanian di ladang-ladang garam secara tradisional, industri garam di Indonesia terus berkembang hingga saat ini menjadi salah satu bidang industri yang memberi kehidupan bagi banyak masyarakat di seluruh Indonesia. Garam konsumsi adalah garam yang dapat diolah menjadi garam rumah tangga atau garam meja, dan garam diet yang khusus dikonsumsi penderita hipertensi. Adapun garam tidak hanya dapat dijadikan bahan konsumsi, melainkan garam juga dapat masuk dalam hal industri, seperti industri penyamakan kulit, industri pengeboran minyak lepas pantai, dan lain-lain. Impor garam memang masih menjadi sebuah dilema bagi Indonesia. Bagaimana tidak, negara Indonesia yang dikenal dengan julukan negara maritim harus memenuhi kebutuhan garam dengan melakukan impor garam dari negara lain. Namun hal ini tidak serta-merta menjadi jalan akhir dari nasib garam di Indonesia. Dibukanya impor garam di Indonesia menuai banyak pro dan kontra dari berbagai pihak. Bahkan banyak pendapat miring dan menganggap untuk pemenuhan garam saja Indonesia belum mampu. Indonesia sudah memiliki sebuah badan usaha yang dinaungi oleh BUMN, yakni PT Garam Persero. PT Garam Persero merupakan badan usaha yang memproduksi garam guna memenuhi kebutuhan garam di Indonesia. Kurang tepat rasanya jika dibukanya impor garam oleh pemerintah merupakan sebuah kesalahan para produsen garam lokal termasuk PT Garam Persero. Ada banyak alasan dan pertimbangan dibukanya impor garam di Indonesia. PT Garam Persero merupakan salah satu pemasok garam bahan baku di Indonesia. Banyak perusahaan dan badan usaha yang memasok garam sebagai bahan baku produksinya dari PT Garam Persero. Tidak hanya sekedar garam bahan baku, PT Garam Persero juga memproduksi garam olahan dengan merek Lososa dan garam segitiga G. Di satu sisi, sebenarnya Indonesia memang masih membutuhkan impor garam. Hal ini terjadi bukan karena garam lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Namun garam lokal belum bisa mencapai kualifikasi garam yang dibutuhkan oleh industri-industri. Garam produksi dalam negeri rata-rata hanya mengandung 94% sampai 95% NaCl. Sedangkan garam yang dibutuhkan oleh industri, yaitu dengan memiliki kandungan NaCl sebesar 97% sampai 99%. Hal ini yang menjadi alasan dibukanya impor garam oleh pemerintah karena desakan dari pelaku-pelaku industri yang mengancam akan pindah ke negara lain akibat ketidaksediaan garam yang mereka butuhkan di Indonesia. Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah kegiatan impor garam yang kurang pengawasan. Pembukaan impor garam yang awalnya hanya bertujuan pemenuhan garam untuk industri malah dijadikan kesempatan bagi pihak-pihak lain untuk memperoleh garam murah dengan kualitas bagus. Garam lokal memang memiliki kualitas lebih rendah dibandingkan dengan garam impor, terutama garam Australia. Namun yang terjadi bukan hanya pelaku industri yang melakukan impor garam maupun pihak-pihak lain.
juga melakukan seperti industri aneka pangan yang sebenarnya masih bisa mempergunakan garam lokal. Hal ini yang menyebabkan banyaknya garam lokal yang terbengkalai. Efek lain yang ditimbulkan akibat adanya impor garam adalah turunnya harga garam lokal. Menteri Susi Pujiastuti mengemukakan bahwa harga garam produksi rakyat kualitas unggul KW1 ada di level Rp600 per kilogram. Sementara untuk garam jenis KW2 ada di level Rp500 per kilogram dan KW3 sebesar Rp400 per kilogram. Padahal tahun lalu harga garam sempat berada di atas Rp1.000 per kilogram. Penurunan harga garam ini sangat berpengaruh bagi PT Garam Persero. Selain masalah membludaknya garam di gudang penyimpanan, masalah di tahun 2020 ini yaitu turunnya harga. Di tahun 2020, PT Garam Persero menargetkan produksi garam lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun keuntungan yang akan diperoleh tidak akan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengatasi ketergantungan impor, pemerintah telah menyusun suatu program pengembangan industri garam. Beberapa langkah itu antara lain, yaitu pertama, pembentukan Badan Penyangga Garam atau BPG untuk mengawasi produksi dan distribusi garam. Pembentukan Badan Penyangga Garam saat ini sudah sangat diperlukan. Hal ini dilatar belakangi ketersediaan data antara daerah dan nasional belum seragam terkait dengan data produksi harga garam dan sistem distribusi. Lembaga ini diharapkan dapat memprediksi kuota garam impor yang dibutuhkan sebelum waktu impor, sehingga terdapat kepastian dari segi harga dan kuantitas garam, baik bagi tambak garam maupun importir. Pembentukan Badan Penyangga Garam atau BPG ini bertujuan untuk menstabilkan harga. Yang kedua yaitu optimalisasi kinerja kelompok kerja atau Pokja Pegaraman. Pokja Pegaraman lebih mengarah kepada penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium, sehingga lebih mengarah kepada garam konsumsi saja. Pokja memerlukan suatu aturan dan payung hukum yang didukung oleh peraturan menteri, undang-undang, dan petunjuk pelaksanaannya yang berisi ikatan dan tugas pokok dan fungsi masing-masing agar dapat melakukan sinergitas antar lembaga. Yang ketiga, yaitu penguatan kelembagaan koperasi sebagai Badan Penyangga Garam. Koperasi yang dibentuk merupakan koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang tidak hanya mengelola garam, tapi juga menangani komoditas lain, yaitu komoditas pertanian. Koperasi Pegaraman yang ada belum dapat membeli hasil produksi garam rakyat dari anggotanya dan belum bisa menstabilkan harga garam rakyat yang dihasilkan. Koperasi Pegaraman diharapkan dapat dijadikan suatu badan penyangga garam yang berfungsi untuk menstabilkan harga, sehingga kestabilan harga dasar di tingkat petambak garam yang ditentukan oleh Kementerian Perdagangan. Garam bukan hanya sebagai penopang ekonomi dan swasembada pangan bagi Indonesia, melainkan sebuah tradisi dan kebudayaan yang harus dilestarikan. Keberadaannya mampu menjadikan negara ini makmur dan sejahtera sebagai cita-cita anak Indonesia untuk menjadi negara yang berswasembada pangan di masa yang akan datang.